Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menemani saudara untuk belajar mengenai materi bab 8, yaitu mengenai distribusi probabilitas data kontinu. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa menemani saudara via Zoom, tetapi agar saudara tetap bisa mengikuti sesuai dengan silabus, saya buat khusus video untuk menjelaskan mengenai distribusi probabilitas data kontinu. Silahkan saudara download materi PowerPoint yang sudah saya bagikan di web sebagai pegangan saudara untuk mempelajari materi bab 8. Kemudian setelah saudara menyaksikan video ini, saudara silahkan kirimkan tugas. Nanti saya akan berikan tugas 2 buah soal. Kirimkan hari ini juga. Saya kasih waktu paling lambat jam 6 sore. Ya, kenapa saya kasih tenggang waktu? Karena mungkin saudara ingin belajar melihat video saya, kemudian saudara bisa ada waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, oke. Materi 8 ini mengenai distribusi probabilitas data kontinu. Ini masih di dalam satu topik dengan pertemuan materi bab 7 yang lalu, yaitu mengenai distribusi probabilitas. Nah, bedanya apa? Mari kita lihat. Sebelumnya kita akan melakukan pembahasan mengenai apa itu variabel kontinu, kemudian bagaimana kita menghitung distribusi probabilitas variabel kontinu, distribusi normalnya, kemudian distribusi normal sebagai pendekatan distribusi binomial, dan distribusi eksponensial. Khusus untuk pertemuan kali ini saya skip, ya, karena saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, distribusi normal. Karakteristik kurva normal yang dihubungkan dengan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi data adalah, nah, sebenarnya kita itu mau menghitung berapa sih tingkat kemungkinan terjadinya sesuatu kasus atau suatu peristiwa, tapi dengan menggunakan bantuan distribusi normal, dengan bantuan besarnya distribusi normal atau dengan bantuan kurva, ya. Nah, di sini dijelaskan sekitar 68% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada di dalam kurang lebih satu standar deviasi dari rata-ratanya. Kemudian sekitar 95,5% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada di dalam kurang lebih 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Kemudian sekitar 99,7% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada di dalam kurang lebih 3 standar deviasi dari rata-ratanya. Ya, supaya saudara bisa paham lebih lanjut, kita lihat bentuk kurva distribusi normal berikut ini. Saudara lihat, ini adalah bentuk kurvanya. Kemudian suatu data atau suatu peristiwa itu dikatakan berdistribusi normal jika luas daerah arsirannya itu masih berada di dalam kurva tersebut. Sekitar 68%, 96%, dan 99,7% dari rata-ratanya. Di sini di tengah kurva tersebut dibagi 2, di tengah ini adalah nilai mu-nya atau mu itu sama dengan rata-rata. Nah, inti dari materi 8 adalah kita akan mencari berapa besar probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan cara saudara mencari luas daerah arsirannya. Ya, nanti ketika kita bahas kasus supaya bisa saudara lebih paham. Nah, formulasi probabilitas distribusi normal sebetulnya kita akan bisa hitung menggunakan rumus di bawah ini. Nah, saudara bisa lihat rumus formulasi probabilitas distribusi normal. Ini kalau saudara hitung itu kan kayaknya kok susah banget karena rumusnya begitu rumit, ya. Di sini ada, saudara bisa baca sendiri. Di mana di sini adalah konstanta yang nilainya itu 2,7183, kemudian P itu konstanta yang nilainya itu 3,1416. Mu X di sini adalah rata-rata populasi, kemudian standar deviasi populasi itu standar deviasi X di sini. Nah, supaya mempermudah saudara untuk menentukan bagaimana formulasi probabilitas distribusi normal, itu kita bisa menggunakan tabel distribusi normal. Namun sebelum kita menggunakan tabel distribusi normal, saudara harus cari berapa nilai Z-nya. Karena itu yang akan membantu saudara dalam mencari nilai probabilitasnya.
Rumus formulasi probabilitas dengan menggunakan tabel distribusi normal adalah Z sama dengan X, di mana X ini adalah nilai data tertentu dalam suatu peristiwa, dikurangi mu, mu itu adalah rata-rata, dibagi dengan standar deviasinya. Nah, kita lihat. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, di sini saudara lihat kurva distribusi normal, di mana kurva tersebut dibagi menjadi dua, di tengah-tengahnya adalah mu atau rata-rata. Dibagi dua ada sisi kanan dan sisi kiri. Ya, ada sisi kanan dan ada sisi kiri. Di mana sisi kanan ini nilainya adalah 0,5 dan di sisi kiri adalah nilainya 0,5. Jadi sama-sama, ya. Kemudian untuk menentukan nilai Z-nya, saudara bisa menggunakan tabel distribusi normal yang nantinya akan saya kirim juga via WA group ke kalian. Kalian bisa gunakan file PDF yang akan saya share nanti, itu untuk digunakan sebagai pegangan saudara untuk mengerjakan soal atau kasus sampai dengan ujian nanti. Ya. Cara membacanya adalah, saya ajarkan dulu di sini. Saudara lihat ada kolom ke kanan dan ada daftar baris ke bawah. Cara bacanya adalah kita baca dari baris ke bawah dulu. Jika nilai Z-nya ini misalnya 1,26, kita lihat berapakah luas daerah di bawah kurva normal. Ya. Z 1,26, kita cari dulu Z ke bawah itu 1,2. Kemudian ke sampingnya adalah 0,06 karena kan nilainya Z sama dengan 1,26. Kita urutkan, kita lihat ternyata nilainya adalah 0,3962. Nah, artinya adalah probabilitas terjadinya peristiwa tersebut itu adalah sebesar 39,62%. Dari mana 39,62%? Dari nilai 0,3962 yang sudah dapatkan dari tabel distribusi normal itu sudah dikalikan dengan 100%. Oke ya, di sini ya. Sudah nanti kalau ada yang bingung untuk membaca bagaimana tabel distribusi normalnya, saudara bisa langsung chat di grup WA. Kita lihat contoh soal nomor 13, saudara. Waktu tempuh rata-rata dari kota A ke kota B menggunakan sepeda motor adalah 50 menit dengan standar deviasi 4,8 menit. Kita bisa lihat 50 menit di sini adalah mu, karena ada keterangan rata-ratanya, dan standar deviasi adalah 4,8 menit. Standar deviasinya 4,8 menit, sudah diketahui. Ya. Saudara diminta untuk menentukan probabilitas waktu tempuh sebuah sepeda motor dari kota A ke kota B adalah 62 menit. Jadi X-nya itu sama dengan 62. Nah, mari kita lihat. Nih, mu-nya di sini diketahui 50, standar deviasinya 4,8, dan X-nya adalah 62. Saudara masukkan ke dalam rumus Z. Kita mau cari berapa nilai Z-nya dulu. Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. Sama dengan X-nya adalah 62 dikurangi 50. 50 itu mu-nya. Dibagi 4,8 sehingga ditemukan Z 2,5. Oke, kita sudah menentukan Z 2,5. Setelah saudara menghitung nilai Z-nya, kita cari. Dengan nilai Z 2,5, berapakah nilai distribusi normal untuk kasus soal nomor 13? Caranya adalah, mari kita lihat terlebih dahulu file yang sudah saya bagikan. Silakan saudara buka, saudara lihat, saudara cari Z 2,5. Berarti saudara cari ke bawahnya itu 2,0, kemudian ke sampingnya adalah 0,05. Sehingga ketemu 0,438. Oke ya, sampai sini. Nah, luas 0,4938 di bawah garis kurva normal, kalau saya gambarkan, daerah yang saya arsir warna kuning ini merupakan luas daerah X sama dengan 62.
Bu, di sini 50. 50 ini apa? 50 ini mu, ingat. 62 itu adalah X. Sehingga luas daerah arsiran warna kuning berdasarkan tabel Z adalah 0,4938. Nah, terus soal nomor 13 kesimpulannya apa? Ya, saya tambahkan catatan di sini. Kesimpulannya bahwa probabilitas waktu tempuh sebuah sepeda motor dari kota A ke kota B adalah 62 menit sebesar 49,38%. Ya, jadi 49,38% itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari 0,4938 dikali 100%. Itu soal 13. Mari kita lihat soal nomor 14. Soalnya masih sama. Oh, maaf, agak berbeda nih. Penghasilan rata-rata per bulan lulusan sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta adalah $500. Ingat ini mu-nya rata-rata. Dengan standar deviasi 100, tentukan probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta tersebut adalah 625. Ingat, adalah. Sehingga X sama dengan $625. Kita mau menentukan berapa probabilitasnya dan kita mau lihat luas daerah di bawah kurva normalnya, kurva distribusi normalnya. Sudah masukkan ke dalam rumus Z, sehingga kita temukan nilai Z adalah 1,25. Nah, saudara cari di tabel yang sudah saya share di grup WA. Saudara cari nilai Z ke bawah itu 1,2 terlebih dahulu, kemudian ke kanan itu saudara cari 0,05. Sehingga saudara dapatkan luas daerah X sama dengan 625 adalah 0,3944. Daerahnya yang mana? Nih, yang saya arsir warna pink, ini adalah luas daerah dari data probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta adalah 625. Di sini 500 dari mana? Ingat ini mu. 625 ini adalah X. Daerah yang saya arsir ini itu berada di sisi kanan kurva, di mana artinya adalah positif. Positif ini tidak mempengaruhi penghitungan. Positif negatif di dalam kurva itu hanya untuk menentukan arah. Arahnya ke kiri atau ke kanan. Oke ya, sampai sini ya. Nah, soal 14 berarti kesimpulannya adalah probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta adalah $625 sebesar 39,44%. Oke, saya rasa soal 13 dan soal 14 saudara mudah untuk memahami. Ya, nanti silakan saudara tinggal di play ulang video ini ya kalau saudara masih kurang paham. Oke, kita lihat selanjutnya soal nomor 15. Soalnya masih sama, saudara. Mu-nya atau rata-ratanya adalah $500 dengan standar deviasinya adalah 100. Yang membedakan ini, tentukan probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta lebih dari 687. Kalau tadi adalah 687, kalau ini adalah lebih dari 687. Nih, X lebih dari 687. Bu, emang sama dengan adalah dengan lebih dari atau kurang dari, itu artinya bisa berbeda. Jelas berbeda. Kenapa? Akan menjadi berbeda ketika saudara menentukan luas daerah. Kalau soal 13 dan 14, saudara cari nilai Z-nya, yaitu besar probabilitasnya. Karena X sama dengan yang ditanyakan tadi. Ya. Nah, soal 15 ini ternyata X lebih dari 687. Jadi saudara harus tahu dulu luas daerah mana yang harus saudara cari tingkat probabilitasnya. Ya, ketika saya berbicara luas daerah, berarti itu artinya adalah luas daerah kurvanya.
Nah, saudara masukkan ke dalam rumus Z. Z sama dengan X min mu per standar deviasi, ketemu Z 1,87. Silahkan saudara cari lagi di tabel Z. Berarti saudara cari ke bawah itu 1,8, kemudian cari ke samping itu 0,07. Sehingga didapatkan hasil 0,0307. Nah, pertanyaannya adalah 0,0307 itu adalah luas daerah di bawah kurva yang sebelah mana? Kalau tadi yang X sama dengan 687, luas daerahnya adalah yang saya beri tanda hati ini. Nah, sekarang ketika yang ditanyakan adalah probabilitas lebih dari 687, berarti logikanya adalah di sini kan nilainya 687, X-nya di sini. Lebih dari, berarti saudara gunakan atau saudara cari luas daerah 0,0307 itu ada dari sini, saudara. 687 ke kanan. Karena apa? Lebih dari yang ditanyakan. Sehingga daerah yang memiliki luas 0,0307 adalah yang saya arsir tanda oranye ini. Oke ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah luas daerah di bawah kurva normal dengan Z sama dengan 1,87 adalah 0,4693. Nah, maaf saya ralat. Ketika saudara cari nilai Z 1,87 ternyata ketemu 0,4693. Berarti luas yang saya beri tanda hati ini itu luasnya adalah 0,4693. Nah, daerah atau luas daerah yang kita cari itu adalah yang saya arsir tanda oranye. Ya, maaf saya tadi salah mengartikan. Ya, ketemu 0,0307 itu dari mana? Gampang, saudara. Tadi sebelumnya saya jelaskan sisi kanan dan sisi kiri dari sebuah kurva distribusi normal itu memiliki nilai yang sama. Masing-masing sisi kanan 0,5, masing-masing sisi kiri 0,5. Sehingga ketika kita ingin mencari daerah yang saya arsir warna oranye ini, berarti kita bisa cari dengan menggunakan rumus 0,5 dikurangi 0,4693 sehingga ketemu 0,0307. Oke ya, sampai sini ya. Sehingga kesimpulannya adalah probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta tersebut lebih dari $687 adalah 3,07. Oke, saya tambahkan karena daripada nanti kalian bingung. 3,07 itu dari mana? Ingat ya, saudara. 3,07 itu dari 0,0307 dikali 100%. Kesimpulan, probabilitas lulusan perguruan tinggi swasta lebih dari $687 adalah sebesar 3,07%. Paham ya? Saya rasa saudara bisa memahaminya. Jadi yang saudara lihat di tabel atau yang saudara cari di tabel itu hasilnya 0,4693, sedangkan yang ditanyakan adalah luas yang lebih dari 687, sehingga kita cari yang saya kasih anak panah oranye ini. Total sisi kanan ini kan 0,5, kalau kita sudah punya data 0,4693, berarti tinggal kita kurangkan saja. Ya, sehingga ketemu 0,0307. Oke. Soal 16, mari kita lihat.
Soalnya sama, mu-nya 500, standar deviasinya 100. Yang membedakan sekarang adalah saudara diminta untuk menentukan probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta antara $625 sampai dengan $687. Ingat, X-nya sekarang antara. Berarti saudara punya dua kemungkinan. Saudara cari dua nilai Z di tabel distribusi normal. Nilai Z yang pertama adalah jika X-nya 625. Nilai Z yang kedua adalah jika X-nya adalah 687. Mari kita lihat yang pertama. Kita masukkan jika X-nya itu 625, ketemu Z-nya 1,25. Nih, 625 itu di sini. Ingat ini 500 ini adalah mu-nya. Sehingga luas daerah yang saya arsir warna kuning ini, ketika saudara cari di tabel Z, Z sama dengan 1,25 itu memiliki luas sekitar, supaya sudah tidak bingung, 0,3944. Yang kedua, saudara cari nilai Z jika X-nya adalah 687, sehingga ketemu nilai Z adalah 1,87. Saudara cari di tabel Z, sehingga saudara temukan daerah yang saya arsir warna pink. Lihat, saya arsir warna pink ini dari rata-rata sampai dengan 687. Ini ya. Saudara cari di tabel, ternyata nilainya adalah 0,4693. 0,4693. Nah, yang ditanyakan apa? Saudara lihat nih di soalnya. Tentukan probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta antara 625 sampai dengan 687. Antara 625 sampai 687. Berarti daerahnya yang mana, Bu? Daerahnya yang saya kasih warna hijau ini, saudara. Semoga kelihatan. Antara 625 dengan 687. Ini luas daerahnya di sini. Oke, bagaimana cara mencarinya, Bu? Gak mudah, saudara. Logikanya seperti ini. Saudara sudah punya luas yang saya beri tanda merah ini. Dari rata-rata 500 sampai dengan 687, itu saudara punya luas 0,4693. Kemudian saudara punya luas dari 500 sampai dengan 625 yang saya beri tanda putih itu adalah 0,3944. Sehingga kalau saudara ingin mencari nilai atau luas daerah yang saya arsir warna hijau, itu tinggal saudara kurangkan kan? Tinggal saudara kurangkan 0,4693 dikurangi dengan 0,3944. Berapa luas daerah yang diarsir hijau? 0,0749. Berarti kesimpulannya apa, saudara? Berarti kesimpulannya adalah probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta antara 625 dolar sampai dengan 687 dolar sebesar
7,49%. Bisa ya? Oke, itu soal nomor 16. Kemudian kita lihat soal nomor 17, saudara. Masih sama, rata-ratanya 500, standar deviasinya 100. Yang membedakan adalah yang ditanyakan itu tentukan probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta kurang dari 625. Nih, berarti X kurang dari 625. Saudara cari nilai Z-nya, jika X-nya 625 dulu, ketemu Z 1,25, saudara cari di dalam tabel, ternyata ketemunya nilai Z 1,25 itu 0,3944. Pertanyaannya adalah, dari mana luas daerah 0,3944? X-nya kan 625. Berarti luas yang saya arsir warna merah ini, inilah yang luasnya 0,3944. Padahal yang ditanyakan adalah kurang dari 625. Nah, kurang dari 625 itu daerahnya yang mana, Bu? Nih, yang akan saya arsir warna kuning. Sudah lihat? Nih. Ingat, kurang dari 625. Berarti kan boleh dari sini kan? Karena ini kan kurang dari 625. Nah, daerah yang saya arsir dan saya bagi warna kuning ini, itu yang saudara cari berapa? Yang warna merah dari 500 sampai dengan 625 ketemu 0,3944. Tinggal saudara cari yang sisi kiri berapa? Masih ingat penjelasan saya di awal tadi. Di sisi kiri itu totalnya nilai luas daerahnya adalah 0,5. Sehingga total luas yang saya arsir daerah kiri ini adalah 0,5 ditambah 0,3944. Sehingga ketemunya adalah 0,8944. Kesimpulannya, probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta kurang dari 625 adalah 89,44%. Bisa ya? Itu maksud saya. Saudara harus tahu luas daerah mana yang saudara ketahui luasnya dan luas daerah mana yang harus saudara cari. Itu yang digunakan untuk menentukan tingkat probabilitasnya. Oke, saya lanjutkan. Kasus soal 18. Masih soal yang sama, mu-nya 500, standar deviasinya 100. Sekali lagi yang membedakan adalah di sini kita diminta untuk menentukan probabilitas yang mempunyai penghasilan rata-rata antara $386 sampai dengan $625. Sama, ini antara, jadi sudah cari dulu dua nilai Z-nya. Nilai Z yang pertama jika X-nya itu 625, nilai Z yang kedua itu adalah jika X-nya adalah 386. Masing-masing nilai Z sudah ketemu, kemudian saudara cari di rumus tabel. Nah, Z yang kedua di sini kenapa Bu hasilnya minus? Saudara lihat di sini. Ada angka 386. Dia kan lebih kecil dari rata-ratanya, lebih rendah dari rata-ratanya. Kan rata-ratanya 500. Sehingga ketika dihitung nilai Z-nya itu minus. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi bagaimana cara saudara mencari nilai Z di tabel distribusi normal. Saudara cari seperti biasa. Saudara cari dari atas sampai bawah itu 1,1, kemudian saudara cari dari sisi kiri ke sisi kanan 0,04.
minusnya hanya untuk menandakan bahwa nilai X tersebut ada di sisi kiri kurva. Oke, tidak akan mempengaruhi bagaimana cara saudara mencari nilai Z di tabel distribusi normal. Oke ya. Nah, ketemu luas daerah yang Z-nya 1,25 itu kan berarti di sini saudara. Yang saya arsir warna merah ini adalah luasnya 0,3944. Sedangkan luas daerah yang saya arsir pink setelah ini, yang saya arsir warna pink ini, dia memiliki luas daerah 0,3729. Yang ditanyakan adalah berapa rata-rata antara 386 sampai dengan 625. Antara 386 berarti itu ada di sini. Sampai dengan 625. Nih, yang saya kasih tanda hijau, inilah yang luas daerah yang kita cari. Kita sudah punya informasi luas daerah yang pink itu 0,3729 dan yang tanda merah itu 0,3944. Berarti kalau kita mau mencari luas daerah yang tanda hijau ini kan tinggal ditambahkan 0,3729 ditambah 0,3944. Nih, penghitungannya ada di sini. Ketemu adalah probabilitasnya 0,7673. Kesimpulannya berarti probabilitas yang diharapkan lulusan perguruan tersebut memiliki penghasilan antara 386 sampai dengan 625 adalah sebesar 76,73. Dari mana 76,73%? Itu dari 0,7673 dikali 100%. Ya, di situ ada catatan tanda minus itu tidak mempengaruhi, hanya menandakan bahwa nilai X itu kurang dari rata-rata atau di sisi kiri kurvanya. Ya. Oke, itu soal 18. Saya harapkan saudara paham walaupun lewat video ini. Nanti ketika saudara lihat video ini masih bingung, saudara boleh japri saya atau saudara boleh chat di WA group. Ya. Oke, next. Soal 19. Yang ditanyakan, soalnya masih sama, yang ditanyakan jika probabilitas kurang dari 386. Kurang dari 386. Oke, saudara cari nilai Z-nya. Jika X-nya itu 386, ketemu 1,14. Luas yang saya arsir warna hijau ini, itu luasnya adalah sebesar 0,3729. Dilihat dari mana? Sekali lagi lihat di tabel Z-nya. Nah, padahal yang kita cari adalah yang probabilitasnya itu kurang dari 386. Berarti yang kita cari adalah luas daerah yang saya arsir warna merah ini, saudara. Karena yang ditanyakan adalah kurang dari 386. Ingat, ini di sisi kiri. Berapa total sisi kirinya? Saudara harus ingat. Total sisi kiri ini kan 0,5, saudara ya. Ini kan 0,5. Sehingga kalau kita hanya ingin mencari berapa luas daerah yang saya arsir warna merah, itu kan berarti tinggal 0,5 dikurangi 0,3729. Nih, saudara perhatikan. Penghitungannya ada di sini. Sehingga ketemu 0,0271. Kesimpulannya berarti probabilitasnya adalah sebesar 2,71%. Paham ya? Oke. Itu tadi cara mencari tingkat probabilitas terjadinya
suatu peristiwa di dalam suatu percobaan dengan menggunakan tabel distribusi normal. Jadi intinya saudara jangan salah menentukan luas daerah yang sudah saudara ketahui dan luas daerah yang akan saudara cari. Nah, sekarang akan ada kasus atau case ketika saudara kerjakan tugas atau ujian jika kita ingin menentukan nilai X-nya. Ya. Misalnya suatu populasi itu diketahui memiliki nilai rata-rata 500. Berdasarkan gambar berikut ini, kita hanya mempunyai informasi nilai X adalah batas terendah dari 20% nilai data tertinggi. Dengan demikian, nilai X tersebut dapat dikatakan sebagai nilai data terendah dari 20% nilai data yang tertinggi. Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 20. Oh, ternyata soalnya masih sama, saudara. Penghasilan rata-rata atau mu-nya itu 500, standar deviasinya 100. Saudara diminta nih untuk menentukan besarnya penghasilan terendah dari 20% penghasilan tertinggi seorang lulusan perguruan tinggi swasta tersebut. Mu-nya 500, standar deviasinya 100. Kita cari nilai X-nya. Dengan menggunakan rumus Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. Nilai Z-nya sudah ketemu, saudara, 0,84. Dari mana 0,84? Oke, kita lihat dulu. Di sini ada keterangan cari nilai Z pada tabel Z untuk luas daerah di bawah kurva normal 0,3. Oke, 0,3 itu didapat dari mana? Kita lihat di sini di kurvanya. Ingat total luas daerah sisi kanan itu 0,5. Diketahui besarnya penghasilan terendah dari 20% penghasilan tertinggi. Ini kita punya data 20%. Itu ternyata ada di daerah yang saya arsir warna merah. Ini luasnya adalah 0,2 atau 20%. Yang kita cari itu adalah yang akan saya arsir warna hijau. Ini yang kita cari, luas daerahnya. Berapakah X-nya kan gitu. Nah, kita cari luas daerah yang hijau ini itu ketemu 0,3. 0,3 dari mana? Dari 0,5 dikurangi 0,2. Sama dengan 0,3. Nah, baru kita cari. Saudara cari dengan menggunakan tabel Z. Coba kita lihat. Ya. Dari tabel Z yang sudah saya bagikan, itu saudara lihat, saudara cari. Saudara cari dari hasil tabel ini. Atau di PDF saudara. Nilai probabilitas yang 0,3 itu yang mana? Ini ada, saya ketemu yang paling mendekati adalah nilainya 0,2995. Itu yang mendekati 0,3. Kita mau pakai yang 0,3023 itu sudah melebihi 0,3. Jadi tidak bisa kita pakai. Saya akan ambil yang 0,2995 itu karena itu yang paling mendekati. Kita lihat 0,2995 ternyata nilai Z-nya berapa? Ingat, kita bacanya yang kiri dulu ya. Kita baca yang baris dulu. Di sini ada 0,8, kemudian di sisi kanan itu ada 0,04. Sehingga luas daerah yang saya arsir tadi atau luas daerah yang saya arsir warna kuning ini, luas daerahnya hati-hati, luas daerahnya adalah 0,84.
Sorry, kalau luas daerahnya, maaf, luas daerahnya 0,3, tetapi nilai Z-nya itu ternyata 0,84. Nah, informasi nilai Z sudah diketahui, kemudian rata-rata sudah diketahui 500, standar deviasi sudah diketahui 100, sehingga sudah bisa kan cari X-nya. Ya, ini penghitungannya, saudara bisa perhatikan di sini, sehingga ketemu X sama dengan 584. Nah, saudara buktikan. Kalau 584 berarti X-nya kan ini lebih besar daripada mu-nya atau rata-ratanya yang 500, pasti ini letaknya di sisi kanan aktiva. Berarti di sisi kanan kurva, ya. Benar nggak? Betul ya, karena lebih dari 500. Sehingga nilai X adalah 584. Ini sederhana, saudara. Saudara cari dulu luas daerahnya. Ini dibalik ya. Saudara cari dulu luas daerahnya, kemudian saudara masuk ketemu nilai Z-nya di tabel, kemudian nilai Z-nya saudara masukkan ke dalam rumus, tinggal saudara cari nilai X-nya. Paham ya? Saya. Nah, nanti soal 21 itu hampir sama. Nanti coba saudara cari sendiri ya. Saudara perhatikan sendiri. Saya rasa saudara bisa. Lanjutan, nilai Z bertanda minus karena nilai X yang akan kita tentukan terletak di sebelah kiri rata-rata. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi, tidak masalah nilai Z itu nilainya minus. Oke, itu tadi kita mencari nilai probabilitas dengan menggunakan distribusi normal. Ya, saya harap saudara bisa, saudara pahami betul. Kemudian materi yang terakhir yaitu distribusi normal sebagai pendekatan distribusi binomial. Di sini dikatakan bahwa formulasi distribusi normal dapat digunakan untuk menentukan probabilitas distribusi binomial. Penggunaannya untuk percobaan yang memiliki karakteristik probabilitas sukses relatif lebih tinggi dan frekuensi percobaannya juga tinggi. Nah, mari kita langsung lihat di contoh soal 22. Manajer sebuah toko mainan anak-anak menyatakan bahwa 80% konsumen itu merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawannya. Jika dipilih 100 konsumen secara random, tentukan probabilitas 86 orang yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan karyawannya. Ini distribusi yang binomial. Kenapa? Ingat tadi frekuensinya atau nilai datanya itu lebih banyak. Ya. Kita cari dulu, kalau distribusi binomial, kita cari dulu nilai mu-nya. Mu sama dengan N kali P, di mana N ini adalah 100 atau jumlah data yang kita gunakan atau jumlah sampel yang kita gunakan, dikali 0,8. Dari mana 0,8? Saudara ingat, yang menyatakan puas adalah 80% konsumen. 80% konsumen. Sehingga rata-rata atau mu sama dengan N kali P. Ketemu mu sama dengan 80. Kemudian saudara cari standar deviasinya dengan menggunakan rumus ini, saudara. Akar N kali P dikali 1 min P, sehingga ketemu standar deviasi 4. Ya udah, mu ketemu, Z ketemu, standar deviasi ketemu. Caranya sama seperti tadi, saudara cari nilai Z-nya. Ya. Saudara cari nilai Z-nya dengan cara X-nya itu berapa, saudara? Ya. Di sini kita disuruh menentukan probabilitas 86 orang merasa puas. Oke, kita langsung lihat ke kurvanya. 80 ini adalah mu-nya, saudara. Kemudian 86 di sini adalah nilai X-nya. Namun, kita diminta untuk menentukan probabilitas 86 orang yang merasa puas. Saudara ingat ketika saudara membuat tabel distribusi,
saudara kan ada tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Nah, saudara cari nilai Z-nya jika X-nya yang pertama adalah tepi kelas bawahnya. Di sini ada 85,5. Dari mana 85,5? 85,5 itu bisa saudara cari dengan cara 86 dikurangi dengan 0,5. Saudara cari, ketemu nilai Z-nya adalah 1,63. Nanti saudara buktikan ya, saudara buktikan di tabel yang sudah saya bagikan. Kemudian saudara cari nilai Z yang kedua, jika X-nya itu 85,5. Oke, 86,5 itu berarti dari 86 ditambah setengah ya. Nah, kurva yang saya arsir warna pink, ini adalah luas daerah yang Z-nya itu 1,63. Jadi di sini adalah 0,4484. Sedangkan yang saya arsir warna hijau itu luasnya adalah, ingat yang saya arsir warna hijau berarti luasnya adalah, maaf saya kebalik. Yang saya arsir warna hijau itu luasnya yang 0,4484, kemudian yang saya arsir warna pink, I'm sorry, yang saya arsir warna pink itu nilainya adalah 0,4162. Ya, maaf saya terbalik. Nah, yang saudara cari itu nilainya yang mana? Yang saudara cari itu adalah yang nilainya itu 86. Di mana letak 86 ini adalah yang saya arsir warna hitam. Sorry, bentar, saya ganti dulu. Nih, yang saya arsir warna hitam, saudara. Bagaimana cara mencarinya? Nih, sudah dituliskan di sini. Berarti ada luas daerah X86 itu adalah 0,4484 dikurangi dengan 0,4162. Sehingga luas yang saya arsir warna hitam ini adalah 0,0322. Bisa ya? Oke, itu soal nomor 22. Oke, kesimpulannya. Berarti kesimpulannya adalah probabilitas 86 orang yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan karyawannya itu adalah sebesar 3,22%. Kita lihat soal 23. Manajer sebuah toko mainan anak-anak menyatakan bahwa 80% konsumen itu merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawannya. Jika dipilih 100 konsumen secara random, tentukan probabilitas. Nah, sekarang lebih dari 86. Ya, ingat, lebih dari 86. Langsung saja saudara buat kurvanya. Di tengah-tengah itu adalah mu-nya, kemudian saudara cari yang X-nya 86. Tetapi karena yang ditanyakan adalah lebih dari 86, maka kita menggunakan X 86,5 untuk mencari nilai Z-nya. Di mana 86,5 ini adalah tepi kelas atas. Tepi kelas atasnya.
Ketemu nilai Z 1,63, nah nanti saudara cari di tabel distribusi normal. Jika Z 1,63 berarti luas daerahnya adalah 0,4484. Luas daerah tersebut itu ada di sini, saudara. Antara 80 sampai dengan 86,5. Nah, yang saya lingkari hitam ini luasnya adalah 0,4484. Padahal yang saudara cari itu adalah daerah yang lebih dari 86. Yang saya arsir warna orange ini ke sana, samping kanan sana, karena kan lebih dari 86. Nah, berapa luasnya gitu kan? Saudara cari yang ini, maka saudara bisa cari luas daerah yang saya arsir warna oranye itu dengan menggunakan rumus ini. 0,5 dikurangi 0,4484 sama dengan 0,0516. 0,5 dari mana? Ingat 0,5 ini adalah total 0,5 ini adalah total luas daerah di sisi kanan kurva. Oke ya. Ketemu 0,0516 berarti kesimpulannya adalah probabilitas lebih dari 86 orang yang merasa puas itu adalah sebesar 5,16. Pemahamannya hampir sama dengan distribusi normal yang biasa, bukan yang binomial ya. Sudah harus paham juga bagaimana cara menggambar kurvanya. Oke, kita lihat next. Soal 24 sama. Yang membedakan adalah tentukan probabilitas kurang dari 86. Kalau lebih dari kita menggunakan tepi kelas atas, sekarang kurang dari 86 berarti kita menggunakan tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah. Oke ya. Sehingga ketemu di sini nih, saudara lihat Z-nya itu 85,5. Di tepi kelas bawahnya Z sama dengan 1,38. Saudara cari di tabel sehingga luas daerahnya itu ketemu 0,4162. Luas daerah yang mana nih 0,4162? Yang saya arsir oranye ini adalah luas daerah 0,4162. Padahal yang ditanyakan adalah yang akan saya arsir warna pink. Nih. Kan 86 ke bawah, saudara nih. Yang saya arsir pink ini adalah yang ditanyakan berapa luas daerahnya. Caranya adalah nih. 0,5 ditambah 0,4162. 0,5 dari mana? 0,5 adalah total luas daerah di sisi kiri kurva. Ya, 0,5. Karena yang akan kita cari kan yang saya kasih tanda pink ini. Sehingga 0,5 ditambah dengan luas daerah yang orange. 0,5 ditambah 0,4162 sehingga ketemu 0,9162. Sehingga kesimpulannya adalah probabilitas kurang dari 86 orang yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan karyawannya itu sebesar 91,62%. Bisa ya soal 24. Oke. Semoga saudara bisa memahaminya. Kita lihat soal 25, sepertinya ini adalah contoh soal yang terakhir. Hampir sama, sekali lagi yang membedakan, tentukan probabilitas tidak kurang dari 86. Atau kurang dari sama dengan, tidak kurang dari 86 berarti kan lebih dari 86, lebih dari sama dengan 86. Nah, saudara perhatikan, hampir samalah caranya ya. Nanti saudara cari dulu nilai
Saudara berarti cari tepi kelas bawahnya 85,5 X-nya, sehingga Z di sini ketemu 1,38. Kalau saudara cari di dalam tabel, luasnya adalah 0,4162. Luas yang saya arsir warna pink ini adalah 0,4162. Padahal yang saudara cari itu adalah yang sisi ini, yang saya arsir warna kuning. Kan lebih dari, ya, nih tandanya. Caranya gimana nih? Sudah dijelaskan di sini. 0,5 dikurangi 0,4162 sama dengan 0,0838. Bisa ya? Oke, itu soal 25 dan ini kasus 26. Ini antara saudara yang ditanyakan, soalnya masih sama. Tentukan probabilitas lebih dari 72 dan kurang dari 86 orang yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan karyawannya. Oke ya. Antara ini. Berarti saudara cari dua nilai Z. Z yang pertama, kalau saudara lihat di sini, itu menggunakan tepi kelas atas untuk nilai 72, karena kan yang ditanyakan lebih dari, berarti gunakan tepi kelas atas. Kemudian saudara cari tepi kelas bawahnya 86, karena kurang dari 86. Masing-masing ketemu nilai Z-nya, saudara cari di tabelnya. Daerah yang saya arsir warna hitam, ini memiliki luas 0,4699. Sedangkan daerah yang saya arsir warna merah, ini memiliki luas 0,4162. Padahal yang ditanyakan adalah probabilitas lebih dari 72 dan kurang dari 86. Berarti kan kita ingin mencari daerah yang saya beri tanda mustard ini ya. Warna mustard ini. Berapa luas daerahnya ya, gampang kan? Tinggal sudah tambahkan saja luas daerah hitam ditambah dengan luas daerah merah. Nih. 0,4699 ditambah 0,4162 sehingga ketemu probabilitasnya adalah 0,8861. Kesimpulannya berarti probabilitas lebih dari 72 dan kurang dari 86 itu adalah 88,61%. Bisa ya, saudara ya. Itu tadi kita sudah bahas untuk masing-masing kasusnya. Saya harap video ini membantu. Jika kurang jelas atau saya ngomongnya kecepatan, sudah bisa pause atau sudah bisa di back, kemudian sudah dengarkan lagi. Ya, semoga membantu video ini. Tugas yang harus saudara kumpulkan hari ini, saudara kerjakan kasus untuk latihan 1. Ini saudara kumpulkan hari ini. Kemudian kasus untuk latihan 2, silakan saudara kumpulkan minggu depan. Jadi yang kalian kumpulkan hari ini itu hanya 1 soal. Yang kasus latihan 1. Maksimal jam 6 sore. Terus kasus untuk latihan 2 ini itu untuk minggu depan. Paling lambat Rabu pagi jam 7. Begitu ya, saudara. Video ini saya buat semoga bisa membantu saudara. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menemani saudara.
di kuliah hari ini, tetapi saya akan standby di grup WA. Silahkan jika ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan, saudara langsung chat saja di grup WA. Oke, terima kasih. Selamat sore atau selamat siang ya, ketika kalian melihat video ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semuanya.